ada jawaban dari dalam. Si pengetuk melihat pada jam di pergelangan tangannya. Oh, hampir jam 12 malam. Apakah Estella sudah tertidur? Desaknya dalam hati. Diketuknya sekali lagi untuk memastikan bahwa ia harus pulang tanpa hasil. Tak ada juga jawaban. Terduduk lemas, laki-laki pengetuk itu menyenderkan diri di pintu apartemen Estella. Diambilnya sebatang rokok untuk memenuhi sepinya. Tulisan no smoking itu tidak jauh dari situ. Tak apalah, toh gue gak ngerokok di bawah tulisan itu, katanya dalam hati membela diri. Terdengar suara khas lift yang berhenti di lantai tempatnya terdampar. Langkah kaki lembut keluar dari lift yang tak jauh dari situ. Seno? Sapa perempuan itu kaget. Laki-laki itu menengok ke arah suara yang memanggilnya. Oh, hai Esther, aku lagi menunggu kamu. Kirain gak ada kamu dan kamu sudah tidur, jawabnya terburu-buru. What are you doing here? This is so late. And oh my God, what's happened with your friend? Berantem sama siapa kamu? Stella, boleh aku ngobrol sama kamu sebentar? Maaf kalau waktunya kurang tepat. Saya tidak tahu harus pergi kemana, jawab Seno lemas. Matanya bengkak seperti habis menangis berhari-hari. Yeah, sure, masuk yuk. Ajak Estella dengan nada prihatin. Seno adalah salah seorang teman yang dikenalnya di perusahaannya, menjadi klien di kantor hukum. Ini masalah pribadi, Stella. Jadi nanti dicas saja ke aku. Fee, kata Seno dengan sungkan. No problem. Tapi apa yang terjadi? Kamu seperti habis dikeroyok orang. Kamu mabuk dan berkelahi di pub. No, this is embarrassing. But what the heck, I need your advice. Tell me. Aku selingkuh. And? Ketahuan. And? My wife did this to me. Your what? Your wife? How could she do it to you? Is she stronger than you? Come on, Stella. It's not about her strength, but yeah, she is bigger than me. Estella tak tahan, tak dapat menahan tawanya. Mau tak mau pengakuan Seno membuatnya merasa ada yang lucu. Terbayang olehnya seorang istri dengan badan yang kekar menghajar suaminya yang berselingkuh. Maaf, aku nggak bermaksud menertawakan. Tapi, kenapa istrimu sampai demikian tega melakukan ini padamu? Apa yang telah dilakukannya? Ketika dia tahu aku selingkuh, dia marah besar dan memakiku, Stella. Aku diam saja karena merasa bersalah. Tapi diamku rupanya makin membuatnya marah. Akhirnya ia mulai membanting peralatan rumah tangga yang ada di dekatnya. Estella diam menunggu Seno melanjutkan ceritanya. Sejak bekerja menangani banyak perkara, baru kali ini ia mendapatkan kasus KDRT di mana korbannya adalah suami. Aku berusaha menenangkannya, Stella, dan meminta maaf. Tapi kata maaf yang keluar dari mulutku sepertinya makin membuatnya bersemangat untuk membanting peralatan yang lain. Ketika aku mencoba menahannya, ia malah mendorongku dengan keras sampai aku terjerembab. Tak puas, ia menginjak-injakku sambil mengeluarkan kalimat-kalimat makian yang sangat tak pantas. Bahkan untuk kuceritakan kembali. Seperti apa? Ceritakan saja. Kau yakin? Of course, you're here to talk, right? Keluarkan saja semua ganjalan yang ada di hati kamu. Dia memakiku mulai dengan sebutan bastard, pelacur, sampai dia mengatakan bahwa penisku ini terlalu kecil untuk aku obrak. Ini benar-benar lucu dan asik. Is that small? I know you will be laughing, Stella, but that's true. I mean, that what she said. Lalu ia menarik kerah bajuku dan menghujani wajahku dengan tinjunya. Bukan tamparan, Stella, tinju. Perempuan biasanya menampar jika marah, tapi dia meninju wajahku. Tersengal, Seno berusaha menyelesaikan ceritanya. Tampak sekali beban yang mengepung di dadanya begitu berat. Estella benar-benar tak dapat menahan gelinya. Ditahannya tawa itu sampai wajahnya merah. Tiba-tiba suara bel pintu berbunyi.
Oh, hang on a second. That must be Kalista, my sister. She's going to stay here as we need to discuss something before our trial tomorrow. Sebentar ya. Pamit Estela ramah dan berjalan ke arah pintu. Estela membuka pintu sambil tetap menahan tawa. Kalista yang terlihat letih sedikit heran melihat wajah adiknya. What's so funny, sis? Didekatkannya wajahnya memastikan bahwa itu tawa dan bukan tangis. Nothing. It's just I have company here. You know Seno? He's here now. He got some problems to share. Terangnya sambil tetap tertawa geli. Kalista melangkah menuju tempat Seno duduk. Hello Seno, how are you? Sapanya seolah-olah tak tahu apa-apa. Hai Kal, not too good as you can see. Jawabnya Seno tak bersemangat sambil memperlihatkan memar dan bengkak di wajah. Kenapa? Oops, maybe I'll just hear from Estela later. Sudah pergi ke dokter untuk memeriksakan lukamu? Belum. Aku merasa nggak terlalu sakit, tapi hatiku yang lebih sakit. Tapi istrimu mungkin lebih sakit hati kalau sudah bicara hati. Siapa yang tak sakit hati kalau diselingkuhi? Kau sendiri pun mungkin akan lebih marah jika dingin nanti, ya kan? Timpal Estela. Diberikannya cangkir teh jahe kepada Kalista. Thanks, sis. This tea is so damn good. Kalista mencopot stokingnya. Gerakan indahnya melepas stoking mau tak mau membuat mata Seno terpaku menikmati pemandangan itu. Enjoying the views, man. Kalista meledek Seno. No wonder dihajar istrimu. Habis matamu itu nggak bisa tahan lihat perempuan nganggur. Siap. Seno memegangi pipinya yang masih bengkak. Ternyata untuk tertawa saja butuh obat penahan sakit sepertinya. Iya. Not my fault. Your leg are so sexy. Puji Seno terus terang. Hai, come on, back to your story. Aku mesti penasaran, kenapa kamu diam saja? Apakah istrimu sering melakukan ini? Itulah potongan dialog dan dari cerita tentang itu. Terima